Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 17 November 2021. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu jangan berdiam. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan bersama kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu itu. Di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmampuan kami, kiranya Tuhan memberikan kecakapan atas kami, memberikan kemampuan atas kami, sehingga kami dapat merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan terlebih kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga merenungkannya serta memeliharanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat 13 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Kita mungkin sudah tidak asing dengan sebuah aksi yang itu sudah berjalan dengan lama, yang itu terjadi di setiap hari Kamis di depan Istana Negara, yaitu aksi Kamisan. Aksi Kamisan ini merupakan sebuah aksi dari keluarga atau kerabat orang-orang terdekat dari anak-anaknya atau juga orang tuanya yang mengalami korban HAM atau pelanggaran HAM. Salah satunya mungkin korban tentang kerusuhan di 98 atau juga korban HAM Munir atau juga korban HAM yang lainnya. Dan mereka selalu datang ke Istana Negara untuk mereka kemudian hanya diam saja dengan payung hitam, pakaian hitam. Mereka diam saja di sana dengan mengatakan bahwa perjuangkan hak kami begitu. Aksi ini sudah dimulai sekitar tahun 2007 dan sampai saat ini aksi itu masih terus berjalan setiap hari Kamis. Nah, ibu bapak saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, aksi Kamisan ini merupakan satu bentuk bagaimana ketika orang ingin memperjuangkan tentang ketidakadilan yang dialami oleh keluarganya, oleh kerabatnya yang mungkin sampai sekarang masih belum menemui titik terang gitu. Sampai kapan itu akan terjadi masih belum tahu. Meskipun nampaknya suara mereka juga tidak terlalu didengar, meski nampaknya suara mereka tidak terlalu direspon dengan serius mungkin begitu ya. Tetapi mereka tetap menunjukkan aksi itu terus gitu. Tidak peduli mereka didengar atau tidak, tetapi yang mereka lakukan adalah ya ini bentuk aksi yang bisa kami lakukan gitu. Mereka terus berjuang meskipun tidak dianggap, mereka terus berjuang meskipun mungkin mereka sering dibubarkan dan lain sebagainya. Nah, fakta ini atau kisah ini
merujuk kita atau membawa kita pada teks yang kita renungkan bersama pada hari ini. Di mana teks ini merupakan kelanjutan dari perikop hari Minggu kemarin yang kita renungkan bersama gitu. Merupakan satu bagian dari Yesus yang memperingatkan para muridnya perihal penderitaan yang akan mereka jumpai ketika mereka terus bersama-sama dengan Yesus. Nah, menariknya dalam teks ini adalah Yesus mengatakan bahwa ya mungkin kamu nanti akan dibawa ke mahkamah agama, engkau akan diadili dan mungkin engkau akan dipukul, engkau akan mungkin diperlakukan dengan tidak menyenangkan begitu. Tetapi Yesus mengatakan dan mengingatkan bahwa tetapi Injil harus terlebih dahulu diberitakan kepada segala bangsa. Nah, hal ini menjadi juga pengingat atas kita, menjadi menjadi warning, menjadi rambu-rambu bagi kita ketika kita hendak memperjuangkan sesuatu yang baik, ketika kita hendak memperjuangkan suatu kebenaran, memperjuangkan suatu keadilan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita lakukan itu tidak dianggap oleh orang lain, atau bahkan banyak orang menentang tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan begitu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa jangan takut. Engkau tidak perlu berpikir tentang apa yang akan engkau katakan, karena tinggal engkau berkata saja, berkata-kata seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu adalah bukan suaramu, tetapi suara Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali ketika kita menyuarakan sesuatu yang baik, ketika kita menyuarakan sesuatu yang kita anggap itu benar karena seturut dengan kehendak Tuhan begitu. Tetapi begitu orang lain bilang bahwa nggak boleh, atau orang mengatakan apa itu, atau orang mengatakan nggak usah berisik dan sebagainya. Kemudian kita ya sudahlah, saya diam saja, saya ngikut saja dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan diam, tetapi Injil Kristus harus diberitakan. Injil harus diberitakan terlebih dahulu kepada segala bangsa. Itu menjadi warning bahwa kita nggak boleh sejatinya diam. Jangan cuma diam saja melihat situasi di sekeliling kita yang mungkin kita lihat kok situasinya nggak adil ya. Kok situasinya nggak bener ya. Kok situasinya ada yang salah ya. Ya jangan cuma diam. Tetapi mari coba perjuangkan terus. Kita perjuangkan terus. Karena itulah yang satu-satunya menjadi misi kita. Kalau kita sudah diam dan tidak melakukan apa-apa, ya apa artinya menjadi orang Kristen? Seringkali kita kemudian hanya diam atau kita terlena dengan status bahwa Kristen adalah, kita itu umat pilihan, kita itu umat yang diselamatkan, kita itu umat yang ditebus. Kita kemudian terlena dengan itu. Karena kita sudah menikmati hak-hak yang menyenangkan, ya sudah kita diam saja. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Kebenaran, keadilan, dan situasi yang pas dengan kehendak Tuhan harus kita perjuangkan terus. Jangan diam, tetapi berbuatlah, bersuaralah tentang kebenaran dan keadilan. Ada yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak kurang orang baik. Kalau kita kalkulasi begitu ya, kita jumlah antara orang baik dan orang yang jahat, itu lebih banyak orang yang baik. Maka orang ini mengatakan di dunia ini tidak kurang orang baik. Tetapi lebih banyak orang baik yang hanya diam dan apatis atau tidak mau peduli. Mari kita perjuangkan dan jangan hanya diam. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita terus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan suara Injil di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Memperjuangkan apa yang menjadi kehendak-Mu, kami tahu bukanlah sesuatu yang mudah ya Tuhan. Ketika kami hendak memperjuangkan itu, menyuarakan itu, seringkali kami mendapatkan banyak penolakan oleh orang-orang di sekitar kami, atau juga bahkan kami disuruh diam karena kami tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka inginkan. Tetapi saat ini kami mendapatkan satu kekuatan yang dari-Mu. Ketika Engkau menghendaki kami untuk kami terus menyuarakan kebenaran itu,
menyuarakan keadilan itu dan memperjuangkan kehendak-Mu di dunia ini. Meskipun kami memiliki banyak tantangan, menghadapi banyak yang menentang kami, tetapi kami mohon Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami agar kami tetap berjalan pada root kami. Kami berjalan tetap pada jalur kami untuk kami memperjuangkan kehendak-Mu. Dan mampukanlah kami untuk kami bertahan dan tidak tinggal diam melihat situasi yang tidak baik dan tidak seturut dengan kehendak-Mu di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya dan sedang berjuang dengan proses pengobatan, proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Anak Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Sefra Janji Ramadyo, Bapak Bilson Siagian, Anak Dinda Andrianto, Ibu Lintang Kusumawardani, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak dan Ibu Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasiono, Ibu Selamat Sunarno, Bapak Repin Sukarsono, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam proses penyembuhan dan pemulihan mereka. Kami percaya Tuhan menjamah mereka dan kami percaya kasih Tuhan senantiasa mengiringi saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Tije Mangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan juga menolong mereka di dalam masa-masa tua mereka. Tuhan yang kiranya menghadirkan kesehatan, menghadirkan kekuatan, menghadirkan pengharapan, juga sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hindarkan mereka dari kegelisahan, kekhawatiran yang menghantui pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan-pergumulan kami di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam sekolah kami, juga di dalam kami mungkin masih berjuang mencari pekerjaan, ataupun kami juga yang masih mencari pasangan hidup, ataupun juga kami dalam perjuangan-perjuangan kami lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami mau serahkan segala doa kami, di dalam-Mu kami mau serahkan segala perjuangan kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir, menolong dan memberkati kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin.